Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi untuk dapat menghadap Tuhan. Ujilah kami Tuhan, apakah kami benar-benar menyatakan kasih kami kepada-Mu Bapa. Bahwa benar-benar janji kami yang kami serahkan kepada-Mu benar-benar kami laksanakan bagi kebaikan. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami Bapa. Apakah hati ini benar-benar untuk mencintai-Mu? Terima kasih Yesus. yang begitu memperhatikan kami, mengasihi kami,
yang sanggup dan mau menolong kami dalam segala kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami sudah memuji Tuhan. Waktunya kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang kami dengar bukan perkataan manusia biasa, tetapi firman yang berkuasa, yang dapat membangkitkan semangat yang patah, memulihkan setiap luka dalam diri kami. Dan kami boleh Tuhan melihat mujizat-Mu terus terjadi dan berkat-Mu berlimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami buka hati kami mau dengar firman Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan dulu kembali. Shalom. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib yang memberkati kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bangga dan kita bersyukur karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Baik, saat ini kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan bagi kita Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus. Ulangi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tema firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita dapat melihat dari cara pandang Allah. Bagaimana cara pandang Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa cara kita melihat segala sesuatu itu akan sangat mempengaruhi sikap kita dalam menjalani kehidupan kita. Ini yang harus perlu kita pahami, bahwa cara kita melihat segala sesuatu, sudut pandang yang kita miliki akan sangat menentukan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita melihat kehidupan ini hanya sebagai pesta, kita menganggap bahwa hidup dalam dunia hanya sebagai pesta, maka kehidupan ini kita akan sangat selalu bersenang-senang. Kita memandang kehidupan ini hanya sebagai sebuah pertandingan, kompetisi, maka kita akan selalu sangat menghargai kemenangan demi kemenangan. Kalau kita memandang kehidupan ini hanya suatu usaha untuk mendapatkan segala sesuatu dalam dunia ini, kita melihat hidup hanya di dunia, maka kita akan berusaha untuk mengumpulkan harta dengan segala macam cara.
Nah, cara pandang kita melihat dunia ini, melihat kehidupan ini akan sangat mempengaruhi sikap kita. Ya, sangat mempengaruhi sikap kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu saat ini bagaimana cara kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Sehingga dengan demikian kita boleh masuk dalam rancangan Tuhan dan menikmati hidup ini dengan penuh kemenangan. Amin. Saudara, kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Awalnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka mereka berkata bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa engkau adalah nabi yang dibangkitkan seperti Elia, karena mereka melihat engkau melakukan banyak mujizat. Engkau adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes karena engkau memberitakan kerajaan Allah. Engkaulah Yesaya, Yeremia karena engkau bernubuat. Jadi banyak tanggapan-tanggapan orang tentang pribadi ini. Lalu berkata, tetapi menurut kamu siapa? Saudara, saat itu Petrus datang menyatakan imannya, pengenalannya akan Tuhan, dan ia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia dengan tegas berkata, aku tahu siapa engkau. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah penggenapan janji itu menjadi juru selamat dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Saat itu Petrus dengan tegas berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias. Petrus mengenal siapa Yesus yang ada depan matanya. Tetapi cara pandang Petrus itu berbeda dengan cara pandang yang dipahami oleh Yesus tentang Mesias. Karena menurut Petrus dan murid-muridnya pada saat itu, Mesias itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel, mendirikan kerajaan Israel di dunia ini. Itu yang dalam konsep mereka. Oh, sudah datang Mesias itu, dan dialah yang akan mengangkat kembali derajat kami. Dia akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang superpower, yang dapat menguasai seluruh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, itu dalam konsep mereka. Yesus itu hanya raja lahiriah. Sehingga seringkali mereka berdebat, siapa yang paling besar di antara kita? Mulai mereka berusaha untuk pencitraan diri, berusaha untuk menunjukkan bahwa saya itu punya kemampuan. Dia pikir Yesus adalah Tuhan politik yang akan mempersatukan seluruh dunia di bawah kekuasaan bangsa Israel. Kalau sudah dengar ada percakapan-percakapan yang konyol di antara mereka. Siapa di antara kita yang paling besar? Aku, kata Petrus. Aku, kata Yohanes. Mereka memperdebatkan siapa yang paling besar. Sampai satu saat Petrus dan Yohanes dan Yakobus minta tolong sama mamanya. Karena ibunya masih ada hubungan kekerabatan dengan Maria, ibu Yesus. Dia katakan, tolong dong kasih tahu dan minta tolong kepada Yesus. Karena dia nanti akan menjadi raja. Dialah Mesias yang akan mempersatukan seluruh dunia di bawah kekuasaan orang Israel. Karena itu nanti bilang sama dia, kalau sudah dia sampai di kerajaannya, supaya kami berdua ditempatkan yang paling strategis. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Berusaha jadi KKN, saudara ya. Nah, dia berusaha, saudara. Karena apa? Konsep mereka adalah bahwa menjadi Mesias atau Mesias yang mereka lihat saat ini adalah Mesias secara lahiriah. Sehingga mulai saat itu ketika Yesus mulai mengerti apa pikiran mereka, Yesus mau meluruskan pikiran mereka. Lalu Yesus memberitakan saudara bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Lalu mereka akan menderita. Yesus akan ditangkap, Yesus akan disiksa, Yesus bahkan akan mati. Bayangkan itu sesuatu seperti petir menyambar di siang bolong, saudara. Mereka kaget. Apalagi Petrus yang begitu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dia menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, kenapa ngomong begitu?
Jangan sampai terjadi. Kiranya Tuhan akan menjauhkan hal itu daripada aku. Dia betul-betul sayang sama Tuhan. Tetapi dia berpikir bahwa kalau kita setia mengikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh adalah Tuhan, maka tidak ada penderitaan lahiriah lagi. Kita tidak akan mengalami masa-masa yang sukar pencobaan. Kita tidak akan mengalami masa-masa yang sulit lagi. Semua persoalan akan tersingkir. Kita akan menjadi seorang penguasa yang akan dapat melewati dan melangkai semua pencobaan, semua penderitaan, dan kita menjadi orang yang begitu menikmati ketenangan dalam hidup ini. Itu konsep mereka. Saudara, berapa banyak saat ini orang Kristen yang masih memiliki pola pikir sudut pandang yang salah, saudara, yang tidak tepat, bahwa berpikir ketika datang masalah, datang pencobaan, datang pergumulan, mereka berkata, wah, kenapa terjadi seperti ini? Kiranya hal ini tidak pernah terjadi bagimu. Dia seperti protes kepada Tuhan. Kenapa engkau berkata seperti itu? Saudara, seringkali ketika terjadi hal-hal yang sulit dalam hidup kita, kita protes sama Tuhan. Jangan kiranya sekali-kali hal ini terjadi bagiku. Kenapa? Karena kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Dan Yesus mengatakan itu berbahaya. Dia berkata kepada Petrus, "Nyala daripadaku, iblis." Wih, mirip sekali ya tegurannya. Karena apa? Karena Petrus yang sudah mengakui sebagai Tuhan, tapi ternyata masih pola pikiran iblis. Engkau hanya menjadi batu sandungan bagiku. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai Tuhan atas hal-hal lahiriah, kita masih punya konsep pandangan sebagai pandangan iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan. Yang kata lain, engkau hanya melihat kehidupan ini dari sudut pandang manusia, tidak dapat melihat dari sudut pandang Allah. Karena Yesus datang bukan untuk memberikan kesejahteraan lahiriah ini. Karena kalau hanya untuk kesejahteraan lahiriah, tidak perlu menjadi orang Kristen. Orang yang terkaya di dunia ini bukan orang Kristen. Betul? Orang yang memiliki banyak uang bukan orang yang percaya. Belum tentu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kristen yang setia sekarang kerja sebagai karyawan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan datang untuk memberikan kesejahteraan lahiriah ini. Bukan itu tujuannya. Sekalipun saya sangat percaya, ketika kita menemukan kerajaan Allah, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan. Tapi tujuannya bukan itu. Itu hanya bonus. Tetapi iblis selalu berusaha membelokkan kedatangan Tuhan sebagai Mesias itu hanya untuk melewatkan atau menghindarkan manusia dari kesengsaraan lahiriah. Hari-hari ini betapa banyak orang hanya berpikir bahwa setia kepada Tuhan menerima berkat-berkat jasmani. Hanya berpikir tentang berkat jasmani saja, saudara. Orang mengeluh hanya karena masalah-masalah jasmani. Tapi sudah saya katakan, kesehatan yang pertama adalah kesehatan rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kemudian kesehatan jiwa, ada damai, dan kemudian kesehatan kantong, saudara, ekonomi. Kita berkecukupan. Jangan dibalik. Wah, kesehatan ekonomi, kesehatan kantong istilahnya, wah banyak uang. Banyak uang belum tentu ada damai sejahtera. Kita harus memiliki kerajaan Allah, itulah yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus di sini. Karena itu, saudara, kita harus paham bagaimana kita memandang kehidupan ini.
Dalam Alkitab menggambarkan kehidupan ini adalah ujian, saudara. Ya, jadi kalau kita hidup dalam dunia ini, kita sedang ada dalam ujian. Dan beberapa banyak digambarkan dalam Alkitab bahwa kehidupan ini sedang diuji. Ketika kita di dalam perjalanan kita, maka yang paling utama menjadi fokus perhatian Tuhan adalah bagaimana membentuk karakter kita. Sebab yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Apa yang tidak kelihatan? Karakter kita. Jadi Tuhan sedang menguji dan meningkatkan karakter kita, iman kita, ketaatan kita, kasih kita, integritas kita, dan kesetiaan kita. Ini yang sebenarnya Tuhan mau terus uji sehingga kita semakin berkualitas. Ketika kita ada di jalan, mungkin kita disenggol. Itu adalah ujian, saudara. Apakah kita yang pertama bisa menguasai diri? Bisa kita sabar? Kemarin kami pulang dari ada acara, lalu saudara setelah masuk ke Harapan Indah di BKT, lalu kemudian macet hampir setengah jam. Lalu setelah itu saudara, puji Tuhan lewat macetnya. Mau sampai lagi saudara di perumahan kami, macet lagi saudara. Ada pom bensin, hampir setengah jam lagi. Lalu kira-kira 500 meter dari rumah, kembali lagi macet saudara. Ibu Gembala juga sudah mulai gelisah saudara. Lalu saya pikir-pikir, apa yang sedang Tuhan ini sudah saya persiapkan firman ini. Oh, ini ujian. Bahwa bagaimana saya bisa menikmati keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu kita bisa bersukacita di saat-saat menjalani macet. Saudara, hidup ini ujian. Dimanapun saudara sedang berada, ketemu dengan tetangga yang mungkin membuat kita tidak nyaman, apakah kita masih dapat tersenyum? Masih dapat mengasihi orang yang memberikan kita sesuatu yang tidak menenangkan? Nah, ini terus saudara, kita harus sadar bahwa setiap waktu kita sedang diuji, sehingga kita dapat melihat, saya harus menang, saya harus selalu menang. Amin. Saya selalu menang. Sebab apa? Di balik setiap ujian tersedia berkat Tuhan. Hidup itu adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan apapun yang kita punya ini sebenarnya bukan milik kita, termasuk nyawa kita, bukan milik kita. Kami tersentak salah seorang sahabat hamba Tuhan yang setia saudara, yang luar biasa dipakai Tuhan juga dalam bidangnya, masih sangat muda, ber-50-an saudara, bahwa hari dalam minggu ini akhirnya kembali kepada Tuhan. Saudara, dia begitu memiliki banyak talenta, pintar. Jadi masih muda sudah menikah saudara, dan dia menjadi gembala sidang yang diberkati. Dulu kami pernah habiskan dia sebagai gembala sidang termuda di Jakarta Timur ketika saya ikut sebagai pengurus di sana saudara. Nah, sekarang dikasih Tuhan dan ikut dia di BNN. Ketika dia sakit, Panglima TNI datang untuk menjenguknya. Dan begitu banyak kelebihan-kelebihannya. Dan dia akhirnya saudara, di masa mudanya harus mengakhiri pertandingannya. Semua selesai. Pertanyaannya, apapun yang selama ini dia miliki, itu harus dilepaskan. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, hidup ini hanya kepercayaan. Karena itu kita tidak perlu merasa bongah ketika kita memiliki banyak hal. Kita juga tidak perlu merasa kecil hati ketika kita belum dipercayakan banyak hal, karena semua hanya titipan. Haleluya. Jadi nggak usah kita cemburu kepada orang lain, karena itu juga bukan milik dia, itu hanya titipan. Hidup itu tidak termasuk nyawa kita. Kita nggak tahu kapan yang pemilik sesungguhnya datang untuk mengambil miliknya. Dan ketika diambil miliknya, ada seseorang menitipkan kepada saya, miliknya taruhlah itu sebuah motor saudara, dititipkan di sana. Lalu kemudian satu saat dia datang saudara untuk mengambilnya, apakah kita harus marah? Enggak saudara.
Karena itu hanya titipan. Ini harus kita pahami. Dan kemudian hidup itu adalah tanggung jawab. Ya. Hidup itu tanggung jawab, bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu, dan satu saat semua akan dievaluasi. Ya. Semua akan dievaluasi, semua apa yang kita miliki itu akan dievaluasi. Karena itu kita harus terus bertumbuh. Saya selalu katakan minggu lalu, kita harus terus bertumbuh, meningkatkan kapasitas kita. Karena itu tanggung jawab. Hidup itu adalah kesempatan. Kalau hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan, kita bersyukur, amin. Nyanyi yang kita mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Nggak pernah terulang lagi saya menjadi anak muda sekarang. Tadi kami ngomong-ngomong tadi dengan Stephen, saya katakan saya sudah melakukan apa yang dapat saya lakukan pada masa muda saya. Ya, nah oleh karena itu era saya sudah di situ. Tidak bisa lagi kembali kepada masa muda. Kami punya tantangan tersendiri, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kamu punya tantangan tersendiri. Nah, setiap kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan. Amin. Anak-anak muda, manfaatkan kesempatan masa muda. Jangan punya konsep bahwa hidup itu adalah untuk bersenang-senang, untuk pesta. Tidak. Hidup itu adalah tanggung jawab kita. Hidup itu adalah kesempatan bagi kita. Yang masih muda kalau bisa kuliah, tingkatkan kapasitas kita. Karena biar bagaimanapun kita boleh melihat masa depan yang lebih baik ketika kita memakai kesempatan. Hidup itu adalah Kristus. Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Amin. Nah, bagaimana kita supaya dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah? Ini harus kita paham. Sekali lagi saya tekankan bagi kita, ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan kita akan masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Penyembahan akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam penyembahan, sekali lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka kita harus masuk dalam penyembahan. Karena dalam penyembahan itu ada penyerahan diri. Ya, saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu bagaimana seorang yang menyembah menyerahkan diri. Di dalam penyembahan ada kerendahan hati, ada kesetiaan. Menyembah itu di dalam bahasanya dikatakan proskuneo. Inilah gambaran seekor anjing yang setia dan sangat menghormati serta rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, yang suka melihara anjing, saudara pasti tahu bagaimana setianya anjing itu. Ya, di rumah ada anjing satu ekor, dan sejak kami berumah tangga selalu ada anjing, saudara. Kita senang apa? Anjingnya sangat setia. Ketika kita datang, maka sekalipun kita marah-marahin dia sebelumnya, langsung dia menyambut kita, saudara. Dia mencium kaki kita, saudara. Sana kau! Kita bilang gitu, saudara, dia datang juga, saudara. Apalagi dulu Cito, saudara, kalau kita datang, wah, langsung teriak-teriak, loncat-loncat, saudara. Dia loncat-loncat karena girangnya ketemu dengan Tuhan. Dia rendah hati, dia setia. Itu sebabnya di dalam penyembahan disebut proskuneo, gambaran seekor anjing, kesetiaan dan kerendahan hati kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, kita harus dengan rendah hati, dengan setia kepada Tuhan. Dalam penyembahan itu ada ketulusan, ada kejujuran, ada otentik. Jadilah diri sendiri. Tidak kita ingin seperti orang lain. Kita jujur mengaku apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita lebih dalam. Dan ketika kita menyembah dengan benar, minggu lalu saya sampaikan, menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara, maka kita akan menerima berkat yang luar biasa. Berkat yang pertama, dalam penyembahan kita akan naik di hadirat Allah. Kita akan melihat dari sudut pandang Allah segala sesuatu, saudara. Saudara, bagi yang pernah naik pesawat, saya sering naik pesawat, saudara. Ketika naik pesawat, saudara, lalu kemudian naik dan kita lihat ke bawah,
maka lama-lama apa yang di bawah itu semakin kecil. Kalau kita sudah naik kepada ketinggian, saudaraku, diumumkan sudah sampai 13.000 kaki, maka kita lihat ke bawah, ada laut, saudaraku, kapal-kapal itu seperti semut, kecil, saudara. Nah, alam membawa kita naik tinggi, sehingga kita melihat dunia ini dari sudut pandang Allah. Melihat dunia ini, sehingga yang kita lihat, masalah-masalah yang kita hadapi pun adalah masalah-masalah yang kecil. Amin. Paulus katakan bahwa persoalan yang kita hadapi, penderitaan ringan yang kami alami hari ini adalah mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan, penderitaan ringan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dikatakan bahwa kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal jauh melebihi segala-galanya. Wah, kenapa, saudara? Paulus selalu melihat bahwa penderitaannya penderitaan ringan. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Padahal dia sudah dikhianati, dia sudah difitnah, dia sudah dirajam dengan batu, dia masuk penjara, seringkali ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Loh, kok masih penderitaan yang ringan? Karena dia melihat sudut pandang Allah. Saudara, ketika kita menyembah Allah, kita dibawa dalam hadirat Tuhan, dan kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sehingga masalah kita kelihatan kecil, karena kita melihat dari Allah. Dan dunia ini pun segala keindahannya menjadi tidak terlalu menarik, tidak terlalu indah, tidak terlalu kagum kita melihat dunia ini. Hari-hari ini di medsos, wah, kita dimanjakan dengan segala kepalsuan. Ibu-ibu yang sudah tua bisa dibuat di medsos menjadi wajahnya muda, saudara. Yang kurang cantik menjadi kelihatan cantik, sehingga kelihatan begitu semua ada kepalsuan. Dan banyak orang melihat semua yang ada di medsos itu, wah, begitu menyenangkan, tertarik. Karena apa? Konsepnya, dia pikir bahwa dunia itu begitu indah, dia begitu tertarik dengan kemewahan dunia. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak boleh dikuasai pola pikir hidup mewah. Wah, kemewahan. Kenapa? Karena orang yang selalu berpikir hidup mewah tidak akan pernah puas. Sebab ketika hari ini kita anggap mewah, sebentar lagi itu akan menjadi usang. Ini sound system ini pada waktu baru keluar, saudara, itu mewah, portable, saudara. Tetapi kemudian saat ini di mana-mana ada. Handphone pertama muncul mewah. Wih, enak banget dia punya handphone. Lalu sedikit agak keluar atau pegang-pegang, seolah pamer, saudara, menunjukkan dia punya barang yang mewah. Sekarang handphone semua menjadi barang yang biasa. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka kita akan memperlakukan segala sesuatu tidak terlalu istimewa dalam dunia ini, biasa-biasa saja. Amin. Banyak orang begitu bangga pamer untuk buat di medsos segala macam, ada yang di restoran segala macam. Saudara, saya bersyukur saya sudah mulai jalani yang pernah tidur dan tinggal di pinggir kali, mandi di kali, saudara, ketika saya kali beca, sampai pernah tidur di hotel berbintang 5. Saya bangga dan bersyukur, semua saya jalani. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, tidak ada damai, tidak ada ketenangan kalau kita tidak memiliki Yesus. Semua biasa sih. Kita tidur di hotel berbintang 5, apa hebatnya? Toh juga kita namakan begitu, bedanya dilayani segala macam, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan saya mengatakan tidak boleh, bukan. Tapi setelah kita melihat dari sudut pandang Allah, sebagaimana Paulus katakan, segala sesuatu kuanggap sampah, karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia daripada itu.
Sehingga kalau makan di restoran-restoran, kalau tidak terlalu penting, gak usah posting deh. Lebih bagus posting kegiatan-kegiatan sosial. Karena itu nggak ada artinya, itu tidak menjadi saksi. Orang yang lapar mengatakan, waduh, ini kok enak banget. Orang yang sudah jatuh mengatakan, kok norak banget. Nggak jadi berkat. Lebih bagus pelayanan-pelayanan apa, kegiatan-kegiatan yang berdampak, itu kita posting. Karena sekali lagi saudara, kita mau melihat dari sudut pandang Allah. Amin. Ini sudah perlu kita pahami bahwa ketika kita menyembah, maka kita naik ke atas. Dunia ini tidak terlalu tertarik lagi. Ya, dan kemudian ketika kita menyembah, maka di saat itu kita menyadari posisi kita, kedudukan kita sebagai anak Allah. Haleluya. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17 dikatakan di situ saudara, ketika kita menyembah kita sadar roh Tuhan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah, dan diingatkan lagi sebagai anak Allah kita menjadi pewaris kerajaan surga. Kita pangeran-pangeran kerajaan surga. Haleluya. Iya. Karena itu tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Kita bangga. Jangan pernah minder merasa dirimu lebih rendah daripada orang lain. Jangan merasa orang lain lebih beruntung daripada kamu. Itu karena apa? Kalau sampai kau merasa, aduh, saya ini kurang beruntung, saya ini malang banget, kok nasib saya begini. Itu karena engkau bukan penyembah. Saya pastikan ketika engkau menjadi penyembah Allah, maka engkau akan berkata, betapa beruntungnya aku. Aku adalah anak Allah, menjadi pewaris kerajaan surga. Ketika kita menjadi penyembah, kita tahu dan kita menyadari posisi kita sebagai anak. Seorang pangeran saudara, dia melihat rakyat yang lain itu tidak beraksi buruk, tapi dia selalu menyadari nanti satu saat saya akan memerintah, mewarisi kerajaan ayahku. Yang dia pikirkan bagaimana supaya aku bisa mensejahterakan rakyat ini, aku bisa bertambah. Fokus kita di sini. Jadi mari menjadi seorang penyembah. Amin. Jadi orang penyembah, datang doa, adakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, sembah Tuhan. Di dalam penyembahan bukan permintaan. Kita akan mengatakan, Tuhan engkau dahsyat luar biasa, engkau baik, engkau mengasihiku, aku kagum akan Tuhan, terima kasih buat segala kebaikanmu. Itu yang kita lakukan, saudara, itu penyembahan. Yang tentu tadi ada penyerahan, ada kerendahan hati, ada otentik, mengakui dengan tulus dan ikhlas. Dan kita dalam saat kita menyembah, kita membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kata membesarkan Tuhan jangan disalah artikan seolah-olah Tuhan kalau kita sembah semakin besar. Bukan. Tuhan itu tetap sama dulu, hari ini, selama-lamanya. Tapi kalau kita menyembah, artinya kita membesarkan Tuhan, bahwa kita melihat Tuhan semakin besar. Amin. Ibarat kita pakai teleskop, ya, pada teleskop teropong begitu, bendanya tetap sama, tidak berubah. Tetapi ketika kita sudah pakai teleskop, maka kita melihat benda itu lebih besar, makin jelas. Itu penyembah. Ketika kita menyembah Tuhan, kita melihat Tuhan lebih besar. Bukan Tuhannya tambah besar, Tuhannya tetap besar dari dulu sampai selama-lamanya. Tapi kita dapat melihat Tuhan itu lebih besar dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita akan katakan, Tuhanku luar biasa, persoalanku biasa saja. Haleluya. Ketika kita menyembah, kita melihat Tuhan lebih besar. Semakin besar karena apa? Karena kita sedang mendekati Tuhan, dan Tuhan sedang mendekat dengan kita. Sesuatu yang semakin kita dekati, kelihatannya akan semakin besar. Ya tak? Saya dekati terus, saya dekati, apalagi saya sudah mepet, lengket dengan tembok ini, maka akan kelihatan besar. Itu menutupi hidup saya. Kalau saudara semakin mendekati masalah, maka masalah akan kelihatan besar. Tapi kalau kita semakin mendekati Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan semakin besar di dalam hidup kita.
Itu saat penyembahan. Haleluya. Makanya menjadilah penyembah. Adakan waktu bersama-sama, adakan waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah, kita berada dalam perlindungan Tuhan. Oke, dalam ayat pasal yang pertama, ayat yang kelima kita lihat di situ, saudara, diterangkan. Nanti boleh saudara catat, saudara baca, saudara. Ayat yang pertama pasal 5 dikatakan di situ bahwa Ayub itu selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan setiap pagi, saudara. Lalu kemudian iblis datang untuk mencobai Ayub. Lalu pasal yang ke-14 dan pasal ayat yang pertama, pasal pertama ayat 14 dan 15 dikatakan di situ. Yang pertama, sebelum iblis masuk dalam kehidupan Ayub, mengambil yang lain, maka yang pertama yang dihancurkan adalah sapi atau kambing dombanya, saudara. Apa itu kambing domba? Adalah bahan yang dipakai oleh Ayub menyembah. Dengan tidak ada lagi kambing domba di sana, tidak lagi sapi di sana, Ayub tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Karena semua sapinya, dombanya, binatang yang bisa dipakai membawa korban persembahan kepada Tuhan sudah habis. Lalulah kemudian iblis menghancurkan yang lain. Dan ketika kemudian suatu Tuhan mau memulihkan keadaan Ayub, dalam pasal 42 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara atau teman-teman Ayub diperintahkan untuk memberikan kepada Ayub lembu sapi agar dia dapat mempersembahkan korban. Dan ketika dipersembahkan korban, maka dipulihkan baik keadaan Ayub maupun juga keadaan atau kehidupan daripada teman-teman Ayub ini. Saya ambil kesimpulan di sini bahwa ketika kita menyembah, maka Tuhan melindungi kita. Dan yang pertama menjadi sasaran iblis supaya dia bisa masuk mengganggu hidup kita, merusak kehidupan kita, adalah yang pertama dihancurkan penyembahan. Hati-hati ketika gereja tidak lagi menyembah. Yang dihancurkan iblis pertama untuk menghancurkan gereja adalah penyembah-penyembah. Karena ketika penyembahan masih ada dinaikkan, maka Alkitab berkata kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Bahwa iblis itu hanya bisa mengaum-ngaum berkeliling seperti singa. Kita tak aman. Karena ada penyembahan. Tapi ketika penyembahan sudah hilang, saudara, maka yang tersisa adalah iblis bisa masuk. Karena itu sekali lagi, mari saat ini supaya kita terlindung dalam lindungan Tuhan. Miliki penyembah. Dalam rumah adakan waktu menyembah. Menyembah Tuhan. Sekali lagi, adakan waktu menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu adalah sarana di mana kita boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Yang kedua, penyembahan itu membuat kita menyadari kedudukan kita di hadapan Allah. Serta yang ketiga, penyembahan itu membuat kita dapat melihat Allah yang besar, membesarkan Allah dalam mata kita, dalam pandangan kita. Dan penyembahan itu membawa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat. Kita menantikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sampai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Saudara, mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Izinkan Tuhan mengubah pikiran kita, mengubah pola pandang kita lewat doa penyembahan. Kita datang menyembah kepada Tuhan, karena saat kita menyembah kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat. Jangan pernah meninggalkan penyembahan, sehingga engkau dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Engkau selalu diingatkan akan posisimu sebagai anak-anak Tuhan, dan engkau akan selalu melihat Allah yang besar dalam kehidupanmu. Hipata sapata lares, lepata lapata lapata sapa. Kami tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan roh penyembahan dalam kehidupan kami. Bangkitkan roh penyembahan dalam setiap pribadi, sehingga kami akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam menyembah Tuhan dengan cara yang benar, dan kami akan melihat perlindungan Allah yang sempurna selalu ada bersama kami. Kekasih Tuhan, percaya saat ini Dia ada di tengah-tengah kita, mau menjamah dan memberkati saudara. Yang sakit terima mujizat kesembuhan, alami mujizatnya saat ini dalam nama Yesus. Dan sekarang kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, pulang dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan yang penuh kasih kiranya mencurahkan berkat-Nya atas hidupmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, ekonomimu akan terus naik sehingga engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada damai dan sukacita, roh takut akan Tuhan. Anak cucumu pun berkasih di bumi. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan tetaplah layani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok selama-lamanya. Amin.